Ternyata banyak yang bermain magic di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cong. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya. Ternyata banyak banget loh ya yang bermain magic di sekitarmu. Jadi kudu hati-hati nih. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Temperance teman-teman. Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku baguskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu ataupun circle kehidupan kamu. Secara energi memang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana banyaknya energi spiritualitas teman-teman. Ya kan yang berada di lingkungan kamu ya. Mungkin banyak praktisi, mungkin banyak orang pinter ya, mungkin banyak dukun, ya mungkin banyak kiai, ustadz dan lain sebagainya yang memiliki sebuah keilmuan secara spiritualitas. Oke, sebenarnya sih melihat tentang bagaimana energinya ya cukup random, cukup relatif ya. Ada yang positif, positif banget, ada yang negatif dan negatif banget ya. Jadi sebenarnya sih kuncinya adalah hati-hati, waspada, karena yang dikhawatirkan adalah dari energi-energi yang negatif dan negatif banget ini loh teman-teman. Ya kan, yang sepertinya mereka selalu saja berupaya, berusaha loh. Ya kan? Mencari gitu ya. Selalu mencari imbang di sini. Ya, mencari imbang ataupun mungkin sekedar menunjukkan sebuah kekuatan. Memamerkan sebuah kekuatan yang mereka miliki bahwasanya mereka itu lebih hebat dari segala sesuatunya. Ya kan? Mereka itu lebih hebat daripada kamu ataupun yang lainnya. Nah, kenapa gue katakan demikian? Bisa saja memang kamu berada di antara energi positif yang aku katakan tadi. Ya, positif ataupun positif banget. Jadi ketika ada energi lain di luar energi dari yang negatif dan negatif banget tadi, teman-teman, itu yang bakal membuat mereka tuh seolah-olah terpancing gitu ya. Seolah-olah itu berambisi. Bagaimana sih caranya? Mungkin ya kan, untuk bisa mengganggu seseorang yang memiliki mungkin sebuah tingkat spiritualitas yang cukup bagus, terlepas dari kamu mengetahui ataupun tidak, ya mungkin bisa saja teman-teman, ya kamu memang orang yang terpilih gitu loh. Ya mungkin karena ada energi-energi yang selama ini menjaga dan melindungi kamu, ya mungkin disangkanya kamu juga orang pinter nih, ya kan, seperti itu spiritualitas nih, gitu, ya. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang selalu saja menyalahgunakan sebuah kelebihan yang Tuhan sudah titipkan di sini, teman-teman. Sebenarnya mereka bakal ya menerima apesnya nanti deh. Bakal menerima karmanya gitu. Karena apa? Karena kekuatan yang mungkin mereka miliki itu selalu dipergunakan untuk hal-hal yang nggak benar. Ya, dipergunakan untuk hal-hal yang mungkin merugikan orang lain gitu ya. Mungkin suka menutup rezeki orang lain, mungkin suka membuat orang lain sakit. Apa tujuannya teman-teman? Satu nih, ketika dibuat sakit, ya mungkin nanti datangnya pada dia, ya kan?
Jadi ini permainan dari si dukun. Jadi si dukun menggunakan mungkin beberapa kodam pendampingnya yang dia tundukkan, teman-teman. Itu untuk mencelakai orang lain lah ya kan, membuat sakit. Jadi ketika berobat kepada dia ya bakal sembuh. Itu ada permainan seperti itu, teman-teman. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua termasuk juga rezeki, ya. Jadi seolah-olah juga nanti bakal ada sebuah adu domba nih. Padahal mungkin si dukun tersebut yang mengirimkan kepada seseorang, teman-teman, ya mungkin contoh ke kamu juga lah. Ya ke kamu juga mungkin ya, teman-teman. Dan mungkin jin tersebut ya sudah di apa ya namanya? Ya bermanipulatif lah, ya kan? Tidak mengaku dari suruhan siapa, ya mungkin mengakunya bukan dari dukun tersebut, tetapi dari orang lain, dan disitulah timbul sebuah fitnah. Ya, teman-teman, itu sih kebanyakan yang sering terjadi ya. Dan kemudian aku punya justice ya. Sebenarnya terhadap kamu sih nggak akan ada masalah ya. Kenapa? Karena semuanya bakal stabil seimbang. Selagi memang kondisi kamu, energi kamu positif, teman-teman. Artinya ya kamu dilarang banget keras nih melakukan hal-hal yang macam-macam ya. Hal-hal yang negatif lah. Ya, apa sih hal-hal yang dilarang di dalam agama? Nah, itu harus kamu hindari banget, teman-teman. Karena ketika kamu melakukan hal tersebut, maka energi kamu bakal berkurang. Ataupun mungkin beberapa penjaga yang kamu miliki itu bakal berjarak dengan kamu, akan menjauh, teman-teman. Karena nggak ingin mereka dikotori oleh sebuah perbuatan, ya. Dan bahkan termasuk dari doa-doa yang kamu lakukan selama ini, amalan-amalan yang kamu miliki, ya pasti perlahan demi perlahan akan luntur sebenarnya. Ya akan menjauh juga gitu. Tetapi ketika kamu tetap melakukan hal yang terbaik, ya kan, melakukan hal yang nggak dilarang, teman-teman, nggak melakukan hal yang dilarang, dan kemudian melakukan hal yang diperintahkan, ya tentu ibadah, doa, ya kan, mungkin sholat juga, zikir, ya teman-teman, kemudian berpuasa, bersedekah, ya mudah-mudahan gitu loh. Mereka bakal kesulitan untuk menjatuhkan kamu, karena orang-orang yang apa namanya suka bermain magic di sekitar kamu ini orangnya cukup apa ya, cukup kejam banget. Ya kan nggak peduli mereka, nggak peduli kamu siapa ataupun yang lain siapa. Ketika mungkin menurut mereka adalah sebuah ancaman, energi tersebut adalah sebuah ancaman, mereka mereka bakal terus berupaya. Tetapi ini yang memang bakal membuat mereka kan pusing, teman-teman. Pusing tujuh keliling lah. Kenapa? Karena dari kartu ini cukup menggambarkan bahwasannya setiap mereka berbuat yang buruk, ingin berbuat buruk ya kepada kamu ataupun pada yang lain, itu nggak pernah berhasil, malah membuat kehidupan kamu semakin baik. Ya kan, mungkin rezekinya tadi, mungkin ingin dibuat sakit ternyata nggak sakit, dan bisa jadi mereka yang sakit. Nah, ya ternyata benar, teman-teman. Ya, dan orang-orang yang suka bermain magic untuk menyakiti orang lain itu pasti bakal kembali kepada mereka sendiri deh. Ya. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.